Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada kiranya kita sehat dan tetap semangat karena kita tahu bersama Tuhan kita bisa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang baru kami kembali mengalami rahmat dan kasih setia-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami, untuk kami boleh mengerti dan mendapatkan berkat. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari 1 Raja-Raja 19, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tapi saya hanya membaca ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saya memberi tema kita hari ini, tidak pernah sendiri. Elia adalah salah satu nabi yang dipakai Tuhan luar biasa, dan dia sangat dihormati bangsa Israel. Elia berjuang membawa bangsa Israel dan Raja Ahab untuk menyembah Tuhan, bukan kepada Baal yang dibawa oleh Ratu Isabel. Elia pernah berdoa supaya hujan tidak turun, dan benar, 3 tahun 6 bulan hujan tidak turun. Tapi ketika dia berdoa, maka Tuhan menurunkan hujan. Di Gunung Karmel, Elia mampu menumpas 450 nabi-nabi Baal. Oleh pertolongan Tuhan, Nabi Elia sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi menjadi pertanyaan kita, kenapa tadi di ayat yang kita baca, dalam ayat 4, Nabi Elia memilih untuk hidup mati, menunjukkan bahwa dia saat ini dalam kondisi frustrasi. Kenapa? Karena ketika dia membunuh, menumpas 450 nabi-nabi Baal, mendengar itu, Ratu Isabel marah dan mengirimkan seseorang utusan yang mengancam akan membunuh dia. Mengapa nabi sekaliber Nabi Elia bisa memilih untuk mati? Menunjukkan bahwa dia adalah manusia yang memiliki kerapuhan, dan dia tidak punya pengharapan. Jadi pertanyaannya, kenapa? Bukankah hal-hal yang besar baru terjadi? Ternyata di tengah-tengah hal yang luar biasa, dia merasa sendiri. Dari mana kita tahu? Ayat 14, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia merasa sendirian dalam menghadapi masalah, tapi ia lupa ada 7.000 orang yang masih mencintai Tuhan, dan tentunya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Terkadang dalam hidup, dengan pergumulan yang ada, kita merasa sendirian. Tapi ingatlah bahwa ada orang di sekitar kita yang Tuhan pakai untuk mengasihi kita. Dan bila pun kita tidak merasakan kasih itu dari orang lain, tapi ingatlah, ada Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Tertarik dengan kisah 2 orang ibu. Sepulang dari pasar mereka ngobrol. Salah seorang ibu menceritakan pergumulan yang begitu berat.
Mendengar itu, temannya berkata, "Ibu, aku berdoa, kiranya Tuhan menolongmu." Mendengar itu, ibu yang bercerita tadi kesal dan berkata, "Engkau tidak mengerti sih apa yang saya rasakan." Dan ibu ini terdiam, lalu kemudian dia menceritakan pergumulan dia saat ini sangat berat sekali. Mendengar cerita dia, Ibu Ami, orang pertama yang bercerita tadi, berkata, "Ibu, saya minta maaf ya. Saya pikir ibu tidak punya masalah. Habis ibu tetap ceria sih. Tapi terima kasih hari ini ibu mengingatkan saya. Penderitaan boleh ada, tapi aku tidak sendiri." Apa ibu yang dikasihi Tuhan? Apapun pergumulan kita saat ini, tetap kuat, tetap semangat, dan percayalah, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bagian kita lakukan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tidak mudah bagi kami menjalani pergumulan. Tapi hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendiri. Beri kami kesabaran untuk menjalani pergumulan yang kami alami, dan tumbuhkan kami pengharapan selalu ada jalan bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu